Ustaz, gimana bisa timbul tersenyum walaupun di balik jendela, Ustaz? Karena dia paham yang namanya ujian selalu ada hikmah di balik itu semua. Ya, banyak orang beranggapan negatif dengan istilah senyum di balik jendela. Ya, maling juga bisa senyum kan. Dia lihat yang punya rumah udah keluar, dia senyum. Habis lo ya. Senyum juga judulnya. Tapi enggak. Yang dimaksud bukan itu. Kita tersenyum walaupun terlambat. Artinya kita mengiyakan. Karena memang hikmah itu selalu belakangan, nggak di awal. Kalau awal namanya teori. Nah, untuk menjadi orang yang bisa menyimpulkan hikmah di balik ujian, kita ini nggak boleh asal-asalan dalam beribadah. Makanya kita pun pernah bahas di sini istilah faudiyah. Orang yang asal-asalan dalam beragama itu penyebabnya 4. Yang pertama, ini dulu waktu dia sebelum berumah tangga tidak disiplin menuntut ilmu. Jadi pokoknya yang dia tahu, kalau yang namanya jodoh mah udah diatur, Ustaz. Biar kita nggak sekolah juga waktunya kawin mah kawin. Ya kalau bahasanya begitu, ayam juga nggak sekolah kawin. Cuma kan abis kawin ini mau kemana nih? Orang suka menganggap duduk di pelaminan, ya di atas puade, di foto sono foto sini, mesem. Akhirnya sampai juga puncak cinta kita ya Mas. Si Masnya Ustaz, puncak awal ujian. Dulu waktu belum ijab kabul bagus semua. Habis ijab kabul lain cerita nih. Tapi kalau sudah punya disiplin, waktu dia menuntut ilmu, dia tahu siapapun orang di samping dia ini hasil doa yang dia minta selama ini. Kalau doanya betul, walaupun yang didapatkan tidak seperti yang diinginkan, inilah ujian. Banyak orang yang nyebut karakter permintaannya loh. Ya Allah, berikanlah aku pasangan hidup ya Allah, yang betul-betul memahami bagaimana cara mendampingiku di surga nanti ya Allah. Berikanlah aku pasangan hidup seperti yang kusukai ya Allah. Tidak muluk ya Allah, yang penting bagus walaupun kaya dan pinter. Kata yang sembuh juga mau gitu ya. Tapi ternyata dapetnya dia gitu kan. Ini ujian, ini uji. Kita nggak bisa atur Allah, nggak bisa. Ya, Allah sudah takdirkan, sudah. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha. Allah telah catat, telah tertulis semua. Nggak ada yang tidak sengaja. Udah nikah bro, iya ketemu dia nggak sengaja, nggak sengaja tadi mah. Ijab kabul. Semua disengaja, cuma kitanya yang nggak berasa itu disengaja oleh Allah. Ya, itu yang pertama kesalahan. Yang kedua, kita dulu waktu sebelum menikah nggak disiplin dalam penggunaan waktu. Kita nggak memperhatikan bahwa ternyata bangun pagi itu bukan buat kepentingan pribadi. Orang tua mau didik anak hidup berkah harus contohin bangun pagi. Orang tua harus on time, meletakkan semua pada tempatnya. Anak cuma butuh visualisasi. Kalau cuma sekedar teori dia juga meraba, bingung. Nah, kan butuh disiplin sejak sekarang. Pelatihan diri untuk terbentuk jadi manusia yang wajar. Pagi begini, siang begitu, sore bagaimana udah. Pokoknya yang penting udah tahu letaknya. Semua ada pada tempatnya. Disiplin menggunakan waktu. Cuma dia kurang dulunya. Kemudian disiplin dalam pergaulan. Kalau dulu sebelum menikah dia merasakan hidup ini bebas. Cuma bukan berarti bebas untuk bergaul begitu saja. Jadi orang yang berilmu lah. Manfaat dirinya untuk teman apa, manfaat teman untuk dirinya apa. Dilalah nanti kalau dia sudah berumah tangga, kan misinya kan dia yang bawa. Apalagi dia seorang laki-laki. Dia tahulah dia bisa rusak karena begini, karena begitu. Makanya ketika dia sudah tahu ada beberapa waktu kosong yang dia isi dengan teman, ketika sudah menikah dia berbagi waktu keluarga lebih utama ketimbang teman. Belajar disiplin, karena banyak yang nggak disiplin nih. Pengen nikah cuma waktu gaulnya nggak boleh hilang, ya salah.
perlu dibahas. Ada obrolan santai sama teman-teman. Soal ini bro, biasa gue bisa nongkrong malam, sekarang nggak bisa. Kenapa? Ada yang ditongkrongin di rumah gitu ya. Temannya biasa kalau belum nikah kesel, gila sombong. Orang nikah dibilang sombong. Tau yang nggak nikah no sombong loh. Jones nama Jones. Ini orang bagus, wah alhamdulillah bro ya, doain bro biar gue juga bisa nongkrongin malam kayak lo, kan enak. Lawang Allah katakan waja'alna lailan libasa, ku jadikan malam untuk istirahat, nongkrong. Iya, dan yang keempat ini terpenting ini tidak disiplin, tiga pergaulan tadi ya. Yang keempat ini tidak disiplin dalam beribadah. Ibadah sudah punya aturan main. Ya, sepenting apapun nanti urusan rumah tangga, sehebat apapun, kalau Allah sudah manggil, tinggalkan itu semua. Ada seorang sahabat di zaman Rasul itu, ketika perang sudah genderang perang sudah ditabung. Ini ada sahabat yang mengalami malam pertama malam tersebut. Hampir saja menggauli istrinya. Ini Rasul perintahkan perang, ditinggalin tuh istrinya. Ini kalau iman kurang bagus, Rasul juga paham gitu kan, nanggung. Tapi kalau memang dia tahu Allah dan Rasul lebih diutamakan, kenikmatan dunia dia tinggalkan, istri harus paham. Kok ditinggalin? Rasul manggil, lebih utama, Allah manggil. Ini kalau disiplinkan sejak dini, nanti nggak terkecoh. Karena banyak sekali pasangan-pasangan muda ini sibuk dengan aktivitas malam, subuh bareng duha. Wajib melayani, wajib. Tapi kan merutinkannya sunnah. Jangan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Sunnahnya kalau mau tidur wudhu. Sunnahnya baca ritual yang diajarkan. Baca Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Baca As-Sajdah, baca Al-Muluk. Witir dulu sebelum merem, tidur dalam keadaan suci. Ada hadisnya. Kalau dari muda begini sampai menikah juga macam-macam dah, batal wudhu urusan ini. Harus istirahat dulu. Tujuannya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bangun tahajud, sedekah yang paling mulia di malam hari. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mungkin bisa menginfakkan yang paling kamu suka. Ya, kamu mendapatkan yang paling baik kecuali menginfakkan yang paling kamu suka. Malam yang paling kita suka apa? Tidur. Tapi kita sedekahkan sebagian tidur kita buat Allah. Berat, cuma indah. Sunnah pun tegak. Setelah berwudu baru percikan bekas wudu ke muka pasangan. Ini kalau nggak didisiplinin sejak sekarang berat. Ntar dah gue udah nikah gue pengen ngepret, ente yang dikepret kalau subuh no matahari no kalau nggak dibiasakan berat tuh bro. Aduh ya. Orang kalau berilmu, ini pasangan yang saya cari, kenapa? Waktu subuh bangunin saya. Ini pasangan yang saya cari ketika saya melek di atas pembaringan. Saya cari dia di mana, saya mendusin dia sedang menangis bermunajat di hadapan Allah ketika tahajud. Oh Masya Allah. Dan itu nggak perlu diekspos, nggak perlu, karena itu sudah merupakan rutinitas. 4 itu kurang disiplin kita kadang-kadang. Ketika sudah terjadi dengan 4 itu kita mendisiplinkan diri, ujian tetap ada. Cuma kita disuruh tersenyum di balik jendela rumah tangga kita ini, ya ini melihat hikmah di balik ini semua. Yang pertama dijelaskan, bisakah kita menjadi orang yang ngerti bahwa ujian dalam rumah tangga itu sebenarnya menghapus dosa dan kesalahan. Islam tidak mengenal hukum karma. Namanya saja karma, udah bukan Arab, betul ya? Terlalu Nusantara tuh istilah karma itu ya. Tapi dalam Islam ini ada istilah al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kalau dulu kamu sama orang tua ngelawan, kamu nggak bertobat, jangan heran kalau Allah cuci dosamu dengan anak ngelawan sama kamu.
Itu bukan karma, al jaza bi jinsil amal. Karena banyak juga anak yang durhaka kemudian berumah tangga anaknya hebat-hebat, banyak ya. Itu sih masya Allah, makanya karma nggak berlaku di Islam. Ya ini yang namanya Abu Jahal kurang ajar sama Nabi, kurang ajar sama orang-orang Islam, kurang ajar sama orang tuanya. Abu Jahal, bahkan Nabi bilang ketika dia mati di perang Badar, ini Abu Jahal ini Fir'aunnya zaman sekarang, kata Rasul. Tapi dia punya anak Mughirah bin Abi Jahal itu, masya Allah, penghuni sorga. Lihat, ya itu sih masyiahnya Allah. Kalau buat bahasa kita, nih kayaknya Abu Jahal bakal kena karma nih. Nggak bisa, karena karma bukan dari Islam. Ada yang seperti itu, ada. Iya, masya Allah. Nah, Allah pengen agar orang yang ditimpa musibah ini betul-betul mengerti bahwa ternyata musibah dalam rumah tangga ini membuat orang yang ditimpa ini sadar hidup ini bagaimana bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah. Sering disampaikan inti hidup itu dua, sabar atau syukur. Orang yang sabar, orang yang sempurna iman pun orang yang bersyukur. Tapi orang yang bersabar lebih utama daripada orang yang bersyukur, karena isti'anahnya sabar. Wasta'inu bis sabri was salat, bukan wasta'inu bis sukri was salat. Kalau orang kaya sholat wajar, kalau memang nggak ada yang dipikirin. Ini orang susah sholat, sarung minjem-minjeman, hujan dingin bocor, aduh mana jalanan becek, mau ke masjid, aduh berat, tapi dia tetap bisa. Ini masya Allah nih. Dalam kondisi yang kayak begini, ini orang imannya bagus nih. Makanya Allah bilang wasta'inu bis sabri was salat. Bisa gak kita menjadi orang yang tersenyum di balik jendela ini, yakni memandang musibah yang pertama kali merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah. Bagaimana caranya? Bersyukur, syukur ibadah, bersabar, sabar ibadah. Dan dia tahu sekali tolak ukurnya ibadah. Berat terasa ujian ini yang dia ukur ibadah. Selama sholat ini gak terganggu, itulah yang dia syukuri, walaupun dalam kondisi susah. Apa kata Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika diuji dengan semua nikmat diambil, tampannya diambil, hartanya diambil, istrinya pun diambil, anaknya pun diambil, semua yang dia miliki diambil. Apa kata Nabi Allah Ayub alaihissalam? Ambil semua titipanmu padaku ya Allah, tapi tolong jangan kau ambil lidahku ini, biar aku bisa memujimu selalu dengan lidah ini. Masya Allah. Hidupnya qanaah, hidupnya qanaah. Yang dia lihat efek ujian, pegel sama pasangan saya, kata si laki, si perempuan, saya lebih pegel. Gara-gara dia ini saya menikah 15 tahun sama dia, Ustaz. Ya Allah, saya kalau saya jadi sombong, saya kencengin suaranya. Kenapa, Bu? 15 tahun saya istighfar mulu. Bagus, Masya Allah. Kan saya sering bilang, kalau nggak sama dia mungkin ibu nggak pernah istighfar. Bapak juga begitu, pegel. Saya mau, ya Allah, Ustaz, saya umroh kemarin nangis depan Ka'bah doain bini. Kenapa? Pegel banget. Bagus, Pak. Kalau nggak sama dia, Bapak nggak pernah nangis depan Ka'bah. Coba sih bicara efek ujian, jangan bicara ujiannya. Kan kita nggak bisa meminta takdir. Yang mungkin perlu kita pahami, kalau takdir Allah yang tentukan, lihat efeknya. Kitanya cuma suruh stabilkan iman. Karena buat orang beriman, ujian itu lambang cinta. Lihatlah orang yang beriman ini diuji, lihat. Dia lelah dalam ujian, tapi dia bersabar. Dia tahu sekali ujian ini merupakan sindiran sayang Allah pada kita. No, saudara kita di Lombok, lihat no. Dengan iman yang bagus ketika kena dampak uji azab orang yang berbuat maksiat di lereng-lereng Rinjani dan sekelilingnya. Sekarang dia bangkit, dia mengatakan kami tidak butuh lagi yang namanya harta sudah. Tapi yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mempercayai takdir ini. Tolong Ustadz datang kemari semua, didik kami untuk mempercayai tauhid yang benar. Karena dari dulu kami sudah biasa susah, sekarang diuji biasa sudah. Oleh karena itu ajarkan kami untuk bisa menerima takdir.
Ada sebagian yang menolak bantuan, kirim ke Palu aja dah. Palu lebih membutuhkan sana. Kita bisa survive kok di sini. Sehingga saya dengar terakhir kemarin sekelompok satu kampung anak-anak muda di dekat Rinjani itu betul-betul sekarang yang tadinya anti belajar, anti tauhid, sekarang kalau bisa dia minta dibikinkan baju bye-bye syirik. Selamat tinggal syirik. Akhirnya dia mau mengakui dan dia mau belajar. Nah, semangat kita bina begini nih. Nah, mudah-mudahan aktivitas di Al-Azhar berkait dengan kajian seperti ini, Rabbanians, bisa berbias ke sana nanti insya Allah. Ya, anak-anak muda bisa bertauhid. Biar dunia lihat orang Islam. Ujian dia anggap sebagai cara Allah memaksimalkan ibadah. Bagaimana orang bisa menangis di atas sejadah yang empuk di rumah yang mewah? Susah. Di atas sejadah yang mungkin sudah lusuh, di tempat yang gak mungkin sujud, dia bisa menangis. Dia bisa tersenyum di balik jendela rumah tangganya. Pegel sama orang yang baru keluar pakai motor mobil tadi, suaminya. Cuma dia intip. Ya Allah, kalau nggak sama dia mungkin nggak gini ceritanya ini. Kayak Asma sama Zubair. Ya, dia menolak tawaran Rasul, sedihlah. Siapa yang boleh nolak tawaran Rasul? Lawang Asma lagi bawa korma di atas kepalanya seberat 12 kg. Berjalan sejauh 2 farsah, ya, sekitar 10 kilo. Di tengah gurun Sahara, kan Asma anak Abu Bakar, orang tajir. Waktu belum nikah mah ya cukup dah. Nikah sama Zubair, suruh nyari korma, ngasih empan kudanya si Zubair yang dikasih Rasul, miskin. Rasul kenal Asma, lawang waktu di gua suruh ngumpet, Asma yang bolak-balik bawain makanan. Kenal bukan enggak Rasul ini. Rasul bilang sama Asma dalam keadaan lelah, Asma irkabi ma'i, naik Asma, naik. Kata Asma, jangan ya Rasul, Zubair pencemburu. Jangan Rasul, Zubair pencemburu. Masya Allah. Rasul tersenyum melanjutkan perjalanannya. Sampai di rumah ketemu sama Zubair, dia cerita, wahai suamiku, tadi aku ketemu Rasul ketika bawa korma untuk ngasih makan kudamu. Terus mungkin Rasul iba kepadaku, Rasul ajak aku naik untanya. Terus aku tolak. Kenapa? Aku takut kaulah suamiku, dialah Rasulku. Masya Allah. Kalau sekarang naik ojek online sampai mau kemana bu? Mau kajian. Oh. Subhanallah. Masuk surga bareng Asma, susah. Subhanallah. Itu kalau Asma ngelihat Zubair dari belakang tersenyum dia. Senyum sambil menangis. Berat rasa menolak ajakan Rasul, cuma surgaku ini. Surgaku ini. Andai aku bisa memilih, kata wanita, andai aku bisa memilih takdir, kan ku minta kepada Allah, berikanlah aku seorang suami Nabi Muhammad SAW. Andai bisa memilih. Andai aku bisa memilih, ya Allah, berikanlah aku manusia mendampingi Rasul, suami Mbak Abu Bakar, Mbak Umar, Utsman, Ali. Atau suami pencemburu yang membimbing istrinya ke surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Atau suami yang tangannya terbuka gemar sedekah, Abu Musa al-Asy'ari. Andai aku bisa. Cuma ya Allah, ku terima takdirmu, suamiku dia. Sebab suamiku dia. Dialah hasil doaku selama ini. Masya Allah. Lihat, orang yang mensyukuri nikmat, tersenyum di balik ujian yang berat. Dulu orang tuanya nggak pernah nyuruh bikin ngulek sambal malam-malam. Sekarang dapat suami yang gemar puasa Daud. Makanannya nggak ada nama GoFood, suruh ngulek di tempat gitu lah. Tiap 2 hari sekali ngulek. Aduh, Masya Allah. Mana sambalnya macam-macam, tak sambal tumis, sambal korek, sambal tomat, sambal dengkek, macam-macam tuh sambal. Aduh, Masya Allah. Tapi ya sambil ngulek dia menangis tersenyum. Suami nanya, kenapa sayang kok menangis? Kenapa? Bawang. Ya, itu yang pertama tuh. Yang kedua, yakni untuk menghapus dosa dan kesalahan. Dia paksakan senyum itu keluar dari balik jendela
Karena dia tahu ini berat rasa menjalani ujian ini untuk menghapus dosa dan kesalahan. Iya, menghapus dosa dan kesalahan. Dari sebuah riwayat Abu Hurairah dari Sunan Abi Daud disahihkan oleh Syekh Albani, Rasul pernah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati, tidaklah orang laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, yazalu, yakni selalu yusibuhul bala, selalu terkontaminasi, terkena bala, fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, pada anak-anaknya, wa malihi, pada hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai nanti dia ketemu Allah, dia nggak punya dosa. Jadi yang namanya ujian ini, kalau dia memang beriman, laki maupun perempuan, fi nafsihi, Allah uji dirinya. Allah uji dirinya, macam-macam ujian diri. Ya, lihat tetangga yang kerjaannya nggak seberapa, tapi hidupnya mewah berlebihan. Ini kalau kepancing, istri bisa berantem sama suami. Atau suami pun sebaliknya begitu, menuntut lebih kepada istrinya, sementara pasangannya ini nggak seperti pasangan yang dia lihat milik orang lain. Ya, kadang rumput tetangga lebih indah, padahal jujur rumput sendiri lebih asik. Karena yang namanya makan singkong, kenyataan tuh lebih enak ketimbang keju tapi ngayal. Iya, kan judulnya ngunyah, betul ya? Wa waladihi, anaknya ujian. Siapa sih yang bisa pilih ujian? Ayahnya baik, mamanya baik, ini anaknya nggak baik. Biasa, masya Allah, ya, subhanallah. Ini kayak ini banyak yang nggak bisa masuk, bisa ke depan sedikit lagi. Fadhal, kita berbagi tempat, silakan, ya. Insya Allah. Fadhal, nah, antum berbagi tempat, orang duduk, antum dapat pahala mereka, insya Allah. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi, pada anak-anaknya, wa malihi, pada hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai nanti Allah perjumpakan dia dengan Allah dalam kondisi laisa lahul khati'ah, dia tidak punya salah. Maka dia berhusnuzon kepada Allah, dia tahu hadza min fadli rabbi, ini semua keutamaan Allah. Saya kalau nggak diuji dengan ini semua, saya nggak berasa memiliki. Saya kalau nggak diuji sama sakit, saya nggak belajar bagaimana hidup sehat. Saya kalau nggak diuji dengan anak saya nggak akan pernah bisa memperhatikan dia. Mungkin dengan diuji jadi saya sering di rumah. Saya nggak bisa, mungkin kalau nggak diuji dengan harta yang saya miliki dan lainnya. Oh iya, orang dengan diuji merasa memiliki. Makanya kalau kita bicara sedikit logika, orang yang diuji itu karena terikat dengan ujian. Orang ujian sekolah karena memang dia murid sekolah itu. Jadi yang nggak sekolah di situ jangan kesel. Kok kamu kesel? Saya nggak dikasih kertas ujian. Loh kenapa? Nggak tahu. Emang sekolah di mana? Ya nggak sekolah sih. Ya nggak bisa. Harus punya status dulu sama Allah. Makanya dibilang sama Nabi, la yazalul mu'min walal mu'minah. Tidaklah seorang mukmin yang laki dan perempuan, artinya ada ikatan sama Allah. Karena iman kan levelnya di atas Islam. Dia Islam yang beriman. Nah, kalau dia sudah beriman, dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beratlah diuji sama penyakit, berat. Tapi kalau saya nggak sakit kan anak nggak ada yang ngumpul. Ketika anak sudah pulang habis nengokin orang tuanya, orang tua nengok di balik jendela senyum. Ya Allah, udah pada gede anak-anaknya. Senyum dia. Kemarin dia nggak bisa senyum, masih sehat, jarang senyum. Oh, kalau curhat sama temannya di masjid, aduh kalau tua begini sih ya Allah, kayaknya sih pernah punya anak kayaknya. Kan udah begitu tuh, berkeluh kesah tuh. Padahal dia yang ngedidik anak jadi pinter, jadi sibuk sekarang. Aduh, anak sekarang sih ya Allah, kita orang tua makin lambat jalan kita, dia makin gancang jalannya itu.
Masya Allah. Padahal saya yang ngajarin dia jalan dulu. Kalau tahu saya nggak ajarin jalan tuh anak. Emosi dibawa. Ya, yang ketiga, ya harus tersenyum walaupun di balik jendela, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang ujian ini menjadi jalan untuk kita masuk ke surga. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman dalam ayat tersebut, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khala min qablikum massatuhumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ini bukti hujah nih. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 214 ini, Am hasibtum, apakah kalian mengira? Jadi dialog langsung ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Muhammad sampaikan pada umatmu, sampaikan ini bahasa. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khala min qablikum, sementara belum sampai kepada kalian ujian umat-umat sebelum kalian. Semua umat pengen masuk surga, tapi semua umat kan diuji. Lawang kamu yang minta ihdinas siratal mustaqim, kan kamu yang minta 17 kali loh minimal. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tafsirnya apa? Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan siapa? Jalan para nabi, para rasul. Jalan para siddiqin, para syuhada, para solihin. Dan ini level orang yang ujiannya terberat. Nabi dan Rasul, para siddiqin, para syuhada yang mati syahid, para solihin. Kita minta sama Allah jalan mereka. Lihat sejarah Nabi. Yang diuji sama anak, Adam sama Nuh. Yang diuji sama istrinya, ya Nabi Lut, Nabi Ayub. Yang diuji sama suaminya, bininya Fir'aun. Yang diuji sama keluarganya, semua nabi diuji sama keluarganya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu minta ujian itu kamu rasa, malah dia bingung. Dulu waktu anak belum sholat kayaknya jarang ujian tat. Pas sholat tat, aduh jadi males. Justru Allah bilang begitu. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu mengira kamu bakal masuk surga. Walamma ya'tikum masul ladina khalau min qablikum. Sementara belum datang ujian seperti orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad darra. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, wazulzilu, yakni gempa bumi. Hatta yakular rasul, sampai berkata seorang rasul, walladina amanu ma'ahu, dan orang beriman yang bersamanya, mata nasrullah. Sampai dia nggak kuat, dia berkata, ya Allah, sampai kapan ujian ini selesai ya Allah? Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib. Katakan Muhammad, pertolongan Allah itu dekat. Jadi ujian tuh sampai mentok. Sampai dia berkata, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah, gak kuat. Selesai sudah. Allah akan ganti. Sampai dia berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Subhanallah. Walaupun terkesan lambat pertolongan Allah, tapi bukan kezoliman. Kalau sampai nunggu musim panas, buah baru bisa dipanen, jangan kesel. Karena musim panas itu bikin manis rasa loh. Bukan kita paksa Allah paham kita, tapi kita paksa diri kita untuk paham yang Allah mau. Itu lebih baik buat kita. Masya Allah ya. Subhanallah. Nabi mengatakan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwah.
Huffatil jannah, sorga ini dikelilingi bil makari yakrah. Sorga itu yang dikelilingi sama yang kamu nggak suka. Pokoknya sebut yang kamu nggak suka, sorga bakal dihalangi dengan itu. Kamu pengen masuk sorga bareng orang tua, ada hayalannya. Jangan heran kalau orang tua bakal ngegoda. Sama orang tua ngayal pengen masuk sorga bareng anak, siap diazab sama anak. Kita pengen masuk sorga bareng teman-teman kita, teman bakal nguji kita. Kita pengen masuk sorga secara bersama-sama, jamaah ujiannya lebih berat ketimbang sendiri. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia semuanya menjadi penghuni sorga. Amin. Ujiannya berat. Ujiannya berat. Semoga semua orang Indonesia ini bisa menegakkan tauhid di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya berat. Sekarang kita ngomong tauhid, kita ngomong sunnah Rasul, udah fitnahnya macam-macam dah. Macam-macam dikaitkan dengan yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ini sudah membudaya di masyarakat kita. Itu yang terjadi. Ujian. Allah uji manusia. Makanya dibilang huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Dan sorga diliputi dengan yang namanya yang kita tidak suka. Kebalikannya, neraka dihiasi dengan yang kita suka. Sebut yang kita suka akan membuat kita terlena. Kita suka sama pasangan kita, pengen masuk sorga, dibikin terlena. Akhirnya sorga dunia yang kita dapat, sorga akhirat gak kita dapat. Lihat, saking senangnya sama pasangan, merasa senang dengan dia. Ya Allah, jangan kau pisahkan kami sampai kematian memisahkan kami. Ya Allah, satukan kami di akhirat nanti. Sampai begitu. Itu ngayal, puisi, gurindam, sajak, macam-macam tuh. Saking banyaknya puisi, ngobrol mulu berdua semalaman sampai nggak ada yang subuh. Itu gara-gara syahwat tuh. Umroh begitu. Saking nggak mau berpisah dimanapun, masya Allah, sampai depan Ka'bah sholat sejajar. Di mana-mana laki depan, perempuan belakang. Mas, kita selalu bersama di surga pun bersama. Ini mas lagi, iya yang dari mana sih? Aduh, ini pentingnya kita belajar nih. Ya, hati-hati. Karena kalau kita nggak berilmu, kadang-kadang emosi nggak pada tempatnya. Ada seorang suami diizinin poligami. Ini mah cerita bodoran aja lah ya. Berantem waktu tawaf karena nggak seperti yang dijanjikan sebelum nikah. Istrinya yang pertama Khadijah. Ya. Ini bilang sama dia, kalau bisa kamu adil ya nggak apa-apa. Emang siapa sih yang kamu mau nikahin? No, anaknya Pak Hasan, namanya Hasanah. Ya asal adil nggak apa-apa. Ya udah, jadi pernikahan. Hiburannya dibayar yang pertama, diajak haji, tawaf. Pas tawaf yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiap muter baca begini mulu. Lah yang ini kan marah yang tua. Lo kata adil, hasanah mulu. Khadijah nih. Lagi emang suami juga kagak paham tuh doa. Ya entar gua adil. Dia putaran kedua dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Kata dia begitu. Tuh orang kalau nggak berilmu tuh. Jadi akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Ilmu tuh penting tuh. Udah sorga dihiasi dengan yang kita nggak suka, neraka juga. Ilmu yang menetralisir semuanya. Penting tuh. Kemudian yang terpenting lagi, yang keempat, senyum di balik jendela ini agar kita disuruh sama Allah menyadari tentang hakikat dunia. Tentang hakikat bahwa dunia ini sesuatu yang memang punya misi di dalamnya. Allah ciptakan dunia ini fana, waktu yang singkat.
bergulirnya masa ini jangan sampai kita nggak bisa ngambil hikmah. Semua ada hikmah di balik itu semua. Allah uji agar sadar tentang hakikat dunia. Rasul pernah bersabda, ini yang membuat dia tersenyum ini. Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Wal abdul fajir yastarihu min khul ibad wal bilad was syajar wad dawab. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Nabi pernah mengatakan bahwa kematian buat orang beriman yang bagus imannya, ka'anna yastarihu min nasabid dunya, seakan-akan dia diistirahatkan dari penatnya dunia, wa adhaha ila rahmatillah, untuk menggapai rahmatnya Allah. Maka dia tahu hidup ini ujian, bahwa orang yang meninggal nanti sakit akan dikurangi kalau memang ketika di dunia sudah banyak ujian. Tapi orang yang nyaris nggak pernah diuji, susah dalam hidupnya, ketika meninggal nanti, orang kafir pada begitu. Ya, kalau boleh jujur nih, yang nunggu-nunggu kamar mayat, ya banyak sudah cerita kisah nyata cuma ditutup nih. Orang-orang kafir tuh kalau meninggal tuh dilepas dalam kamarnya, gelintingan mereka itu. Orang Islam, ya Allah, tidak baiknya dia masih bisa menahan erangan dalam rebahnya, dalam istirahatnya. Kenapa? Yastarih. Memang ada iman yang membuat dia istirahat dari penatnya dunia. Tapi wal abdul fajir, orang yang banyak dosa, hamba yang berdosa, yastarihu minhul ibad wal bilad was sajar wad dawab. Kematiannya ini membuat manusia istirahat dari dia. Kematiannya membuat dunia ini tenang. Kematiannya ini membuat pohon pun bersyukur. Kematiannya membuat ini binatang pun senang. Kenapa? Karena keburukan berefek dengan lingkungan. Nabi yang bilang, yastarihu minhul ibad. Ini kalau nggak dimusnahkan dengan tsunami, dengan gempa ini makin jadi nih. Kalau perlu pesta seks di pinggir laut, kalau perlu syirik dianggap lumrah dan biasa. Allah yang punya bumi ngamuk, diacak-acak semuanya. Tujuannya apa? Yastari minhul ibad, orang istirahat dah. Karena banyak ikhwan-ikhwan kita yang tinggal di beberapa tempat minoritas, terzolimi dengan beberapa orang kafir yang buka usaha. Mau ngomong apa? Prostitusi di hadapan rumahnya. Mau ngomong apa? Judi di depan pagar rumahnya. Menangis setiap malam meminta, ya Allah, jagalah mata anakku untuk nggak ngelihat maksiat ini. Mereka meminta sudah lama, Allah baru ijabah. Karena dulu dosanya masih personal, masih perusahaan. Ketika syirik dimodali sama pemerintah, azab pun menyeluruh. Itu yang terjadi. Ya, kalau kita langsung terjun melihat kisah langsungnya ini, masyarakat ini banyak yang bersyukur juga. Emang harus begini kali, Ustaz. Susah banget dibilangin, Ustaz. Udah dibilang nih LGBT ini jangan, dilaknat. Makanya suruh tobat, galakan dia. Zina jangan, bodoh amat. Itu Gunung Rinjani itu kalau bisa ngomong dia ngomong gitu. Saksi bisu banyak, perabotan lenong, orang bermaksiat itu. Alat kontrasepsinya, macam-macam bisa ditemukan kalau setiap tahun baruan apa di sana itu. Sekarang warganya menyaksikan, kalau masih ada yang seperti itu, kamilah yang bakal menjaga ciptaan Allah berbentuk gunung ini. Tuh, harus gini dulu baru kompak. Dulu bingung, Ustaz, lawang dia bayar pajak. Punya mau kalau udah begini pemerintah mbok ya udah tuh. Oh iya, ini jangan gampang ngambil pajak dari yang begini ya. Kita nggak bahas pajaknya, jelas kagak boleh dan di Islam dah. Cuma kan efeknya menyeluruh. Kalau sudah ada mengiyakan berbentuk pemerintahan, azabnya menyeluruh. Kalau sudah menyeluruh, orang yang nggak salah juga kena. Makanya Allah wafak, Allah musnahkan. Yastarihu minal ibad wal bilad was sajar wad dawab. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Atau mungkin si istri tersenyum ketika mayit orang suaminya dibawa keluar rumah, tersenyum dia, selesai sudah ujian. Mungkin karena kan dulu orang takut berpisah dengan kematian. Ada saatnya nanti kita tuh berharap adanya kematian, karena sudah nggak nyanggup.
Ya Allah, kalau seandainya mati baik untuk dia, yang wafatkan dengan cara yang baik. Ada masanya nanti. Dulu kita nggak pengen berpisah. Saya ngayal pengen orang tua meninggal, nggak pernah ada di otak saya. Tapi satu waktu saya meminta sama Allah, ya Allah, sehatkan beliau kalau baik sehat untuknya. Tapi kalau wafat baik untuk beliau, kau yang tahu lebih baik buat dia apa, ya Allah. Rela, bebas. Ya, sedih lah pernah punya kenangan khusus sama orang tua. Tapi demi Allah, ada kebahagiaan tersendiri. Sudah ayah, tenang. Kami anakmu akan basah bibir mendoakan kamu. Masya Allah. Subhanallah. Allah datangkan ujian. Senyum kita di balik jendela. Saya sering senyum di balik jendela masjid di rumah saya. Karena makam ayah saya kelihatan di sana. Senyum saya, sedih saya. Tapi demi Allah, ada kenangan yang tak bisa terlupakan. Mungkin satu waktu kita bakal merasakan ibu kita, ayah kita, saudara kita, atau mungkin istri atau suami atau anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Cuma bisa gak kita tersenyum karena Allah? Itu yang diinginkan. Masya Allah. Subhanallah. Baru kemudian yang terakhir, kita bisa berdialog setelah ini nih, ya. Yakni menjadi obat paling mujarab bagi kesombongan. Menjadi obat paling mujarab bagi kesombongan, ujub dan kerasnya hati. Iya. Bahwa yang namanya ujian, dulu mungkin ini dia anak orang kaya, semua serba dilayani, semua serba dikasih. Tapi ketika dia sudah berumah tangga, lain cerita nih. Apalagi orang tuanya tegas, kamu mau nikah, mau pak? Benar, benar. Udah ada pilihan, insya Allah ada pak. Siap untuk berpisah, siap keluar dari rumah. Walaupun orang tuanya kaya raya, kalau laki-laki yang betul-betul gentle, dia bawa istrinya, nggak apa-apa, kita ngontrak dulu sayang. Kita belajar saling mengenal dulu. Makin solid hubungan kita, makin amanat Allah besar buat kita nanti insya Allah. Kalau rumah kontrakan kecil, kamu bisa tata rapi, bak sorga yang kita miliki, Allah bakal kasih rumah besar buat kita nanti insya Allah. Asik. Berat. Tadinya tinggal pak gitu ya. Sekarang nggak bisa. Nih itu udah bawa anak orang nih. Tapi nggak usah takut ya. Allah tambah harta kita dengan tanggung jawab yang kita miliki. Nggak usah takut. Asal mau terbang pagi pulang sore. Jangan kalah sama burung. Orang laki jangan ngelinter. Apalagi bulan Safar. Bulan Safar itu sunnah safar. Di kita kebalikan, bulan Safar pada diam di rumah. Padahal nggak ada yang keluar bulan Safar nih tat. Safar apa urusannya? Gak bagus kan? No tetangga saya namanya Saparudin, keras ada kita. Apa urusannya? Safar pakai sod bukan pakai sin. Sofar, safar. Artinya kosong. Dan bahasa Arab itu maksudnya apa? Kampung-kampung di Arab kosong bulan Safar. Laki semua pergi. Tuh bulan Safar nyampe ke Nusantara malah nggak boleh pergi. Emang beda aja di Indonesia nih, ya. Makanya Islamnya kudu dibalikin nih, Islam zaman Rasul jadi nggak beda nih, ya. Justru bulan Safar sunnah keluar. Laki-laki dagang bulan Safar. Keluar, rezeki ditebarkan sama Allah di bulan Safar. Ini nggak ada yang berani keluar karena nggak paham, nggak ngerti. Allah berikan obat paling mujarab bagi kesombongan. Dulu kamu boleh sombong, ayahmu besar, kaya. Ingat, nyender sama orang jatuh miskin, kita bisa keblangsa. Jangan bangga berteman sama orang kaya, bangga kalau bisa nasihatin orang kaya, itu yang baik. Karena Nabi mengatakan apa? Iyyaka wa qara'im amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta orang kaya. Betul laki-laki suruh pilih perempuan 5 liha, pilih yang kaya, betul. Tapi bukan jadi benalu. Habis nikah dada jalan busung apa Masya Allah. Lu ngapa bro? Bini gue mau kaya gitu. Lihat terus lu mau numpang hidup. Jangan ente pilih orang kaya ini supaya nggak norak. Orang kalau dia biasa kaya, dibawa hidup sederhana asik. Ya yang dibeli juga yang perlu-perlu aja. Tapi kalau miskin kita bawa kaya, innalillah. Galak patung dinosaurus dibeli. Dia nggak dipakai dibeli. Ini orang norak nih. Kalau dulu kaya dia nggak beli nih.
sepatu, masya Allah, sampai berherot, sampai kayak lihat rak sepatu sama sepatu kayak lihat apartemen macam-macam dari jauh tuh. Mending pas ukurannya. Kalau kita tanya, lu beli ini ngapain warna begini? Lucu, lucu. Bukan ukurannya yang pas. Tuh kalau orang norak tuh. Tapi kalau udah biasa kaya, enggak, udahlah lah. Saya sih biasa beli yang kayak begituan dulu. Zaman di Indonesia belum ada, sudah pakai itu dulu. Karena pernah. Kamu nggak apa-apa naik angkot, kan naik mobil sering. Tapi kalau susah kita bawa kaya, nggak usah jalan kalau nggak pakai mobil. Ini belum pernah di sliding dari belakang. Norak. Ya. Obat paling mujarab ya bagi kesombongan, ujub, keras hati tuh kayak begitu tuh.